indikator itu nanti akan menghasilkan warna. Itu sudah diketahui, sudah ada referensinya. Ini contohnya kalau flavonoid. Kalau misalkan dia mengandung flavonoid, maka dia akan menghasilkan warna merah ataupun kuning. Sedangkan tadi yang uji alkaloid, ketika digunakan metode Mayer dan Weiner menghasilkan warna coklat, berarti dia ada alkaloid. Begitu juga ada uji saponin, uji tanin, itu hampir sama. Jadi beda-beda itu ya hasilnya. Kalau warna ini positif menunjukkan kalau warna ini positif. Kalau warna selain, katakan warna selain coklat, berarti tidak ada alkaloid. Seperti itu. Ya, simpelnya dari jurnal ini seperti itu. Oke, monggo untuk kelompok lain selain yang maserasi coba. Di situ kita pakainya sampelnya daun sereh. Daun sereh, kemudian ada beberapa pelarut ya seperti etanol. Kemudian di sini yang membedakan dengan yang tadi yang maserasi, di sini kita menggunakan destilasi ya, menggunakan destilasi yaitu 80 derajat Celcius. Otomatis sampel yang digunakan untuk metode destilasi uap adalah sampel yang tahan panas karena dia dipanaskan ya, karena dia didestilasi pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 jam. Gitu. Jadi untuk destilasi uap itu untuk sampel-sampel yang tahan panas, gitu ya. Untuk cara kerjanya coba next. Yang membedakan hanya itu ya, hanya ada ditambahkan destilasi selama 2 jam. Untuk perendaman, kemudian dia direndam dengan etanol, kemudian dimasukkan untuk diekstraksi ya, atau didestilasi pada suhu 80 derajat Celcius. Setelah didestilasi itu kan disaring. Nah, disaring itu ada 2, karena tadi kan menggunakan natrium bisulfit ya, menggunakan natrium bisulfit sebagai pelarutnya, itu nanti ada 2 lapisan ya, dari natrium bisulfit dan yang atas minyak atsiri. Jadi yang kita gunakan adalah minyak atsirinya yang diambil gitu. Jelas ya. Jadi pada destilasi ini kan dia menggunakan pelarut otomatis, setelah diekstraksi pun si pelarut ini akan tetap ada ya, walaupun jumlahnya pasti sangat berkurang karena memang kita akan mengambil atau mengekstraksi minyak atsiri dari daun serehnya. Itu otomatis masih tetap ada residu dari natrium bisulfit, kemudian yang kita ambil adalah cukup minyak atsirinya saja. Itu contoh yang destilasi uap. Oke, tadi yang next untuk kelompoknya siapa ya tadi ya? Yang membedakan maserasi dan sokletasi. Jadi kayaknya di penelitian itu gimana menggunakan maserasi, kemudian dibandingkan hasilnya menggunakan metode sokletasi. Nah, itu kayaknya membandingkan. Coba dipresentasikan intinya saja ya. Tadi kelompoknya siapa ya? Saya lupa. Siapa? Yusron ya? Oke. Itu tapi di PPT-nya kemarin buatnya salah. Terus belum dimasukin yang metode-metodenya. Menggunakan maserasi dan sokletasi. Oke, yang maserasi kayak apa? Sokletasi seperti apa? Coba dilanjutkan. Kalau saya nggak bisa baca, tulisannya terlalu kecil. Ya, Bu. Oke. Pembuatan ekstraksi dengan metode maserasi. Cara kerjanya adalah 100 gram serbuk simplicia daun gersen dimasukkan ke dalam bejana gelap, lalu ditambahkan 750 ml pelarut etanol 96% dan ditutup rapat serta terhindar dari cahaya matahari. Proses perendaman selama 3 hari sambil diaduk setiap 8 jam sekali. Setelah 3 hari, campuran simplicia dan etanol diserkai sehingga diperoleh maserasi.
Ampas direndam kembali dengan 250 ml metanol selama 1 hari, disaring kembali dan diperoleh maserat. Maserat 1 dan 2 diendapkan semalam, kemudian dipisahkan dari residu yang didapatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius sampai diperoleh ekstraksi kental etanol. Metode sokletasi. Alat sokletasi dipasang, kemudian serbuk daun kersen 100 gram dibungkus dengan kertas, diikat dengan benang, dimasukkan ke dalam labu alas bulat pada soklet. Sokletasi dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius sampai tetesan sirkulasi tidak berwarna lagi. Ekstraksi cairan yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental etanol. Oke, jadi yang maserasi itu hampir sama ya kayak tadi. Pada daun maja yang menggunakan maserasi masih sama. Sampelnya dilakukan pengeringan gitu ya, perendaman terlebih dahulu, kemudian didiamkan, diaduk, kemudian baru dikeringkan. Sama, karena maserasi memang prinsipnya seperti itu. Kemudian yang sokletasi itu menggunakan alat sokletasi ya. Alat sokletasi, sampelnya dimasukkan, kemudian didapatkan ekstrak. Nah, didapatkan ekstrak itu ekstrak yang encer. Nah, kemudian dipekatkan ya, kemudian dipekatkan dengan penambahan pelarut gitu. Seperti itu. Jadi kenapa tujuannya untuk mereview jurnal contoh-contoh metode, karena biar ada bayangan. Kalau kemarin kan kalian hanya metode maserasi itu seperti ini, cara kerjanya seperti inilah. Ini sudah dicontohkan ya. Berarti gambarannya kayak gini, sampel kemudian direndam dulu, kemudian dia diaduk dulu sebelum didiamkan, kemudian baru dikeringkan. Ya, kalau sokletasi seperti apa? Kalau tadi destilasi, destilasi dia hanya perbedaannya dengan maserasi, dilakukan destilasi pada suhu 80 derajat Celcius. Otomatis kalau dia dilakukan ekstraksi pada suhu sekian ya, hampir mendekati 100 derajat Celcius, otomatis dia tahan panas. Itu pun juga pada si sokletasi ini. Kemudian yang ekstraknya itu dia akan di rotary evaporator 40 derajat Celcius ya, sehingga menghasilkan ekstrak yang kental. Gitu, jadi kayak diaduk lagi tapi menggunakan alat itu rotary evaporator. Gitu. Itu aplikasi ya, aplikasi dari beberapa teknik-teknik ekstraksi. Jadi semoga kalian ada bayangan ya. Contohnya udah ada 3 tadi, maserasi, destilasi uap, dan sokletasi. Oke, ada yang mau bertanya mungkin dari metode-metode itu, metode ekstraksi? Oke, kalau nggak ada mungkin cukup sekian ya. Untuk minggu depan kita pelajari tentang alkaloid. Jadi salah satu jenis dari metabolit sekunder adalah alkaloid. Monggo dicari, kita bahas besok tentang alkaloid. Jangan lupa dikumpulkan H-1 PowerPoint-nya itu. Oke, nggak ada yang bertanya ya. Selamat berweekend ria, Jumat ya. Oke, terima kasih sudah join di perkuliahan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.